Bab 1036. Hu Qingfeng, Bu Cheng dan yang lainnya masih tidak berani mengambil perhatian sedikit pun, bersandar di punggung satu sama lain, memegang senjata di depan mereka, melihat orang-orang di sekitarnya dalam warna hitam dengan wajah waspada, dan perlahan bergerak menuju halaman. Hapus di luar. Ketika mereka keluar dari halaman, mereka melihat Lin Yu berdiri di halaman memegang pedang panjang dan memegang tuwei. Pada saat ini, hampir semua pakaian Lin Yu ditebang, strip kain digantung padanya, dan kulit dan wajahnya yang telanjang ditutupi dengan noda darah hitam dan merah kering, tampak sedikit malu, tapi aura di tubuhnya luar biasa, dan matanya sangat cerah, seperti dewa yang turun dari bumi. Jiarong, kamu selalu mengejutkan kami, haha. Setelah Hu Qingfeng memastikan bahwa Lin Yu menangkap penjaga bumi di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa keras, bebas dan santai. Mereka datang kali ini hanya untuk menangkap penjaga bumi hidup-hidup. Saya berpikir untuk melakukan ini setelah membangunkan semua orang berbaju hitam di seluruh area villa. Jadi mereka berhasil menyelesaikan tugas kali ini. Chun Seng, Qiuman, dan Zhu Laozi segera menutup mulut mereka setelah melihat tuwei. Dengan amulet ini, mereka tidak bisa mati hari ini. Ekspresi wajah Bai Rentu dan Bu Cheng, yang selalu tanpa ekspresi dan selalu dingin, tidak bisa membantu tetapi sedikit mereda. Melihat Lin Yu, ada kejutan dan kekaguman. Suami mereka tidak pernah mengecewakan mereka. Bahkan sekelompok orang berkulit hitam yang berkumpul saat ini bingung begitu banyak dari mereka mengepung Lin Yu, mengapa Lin Yu menangkap kapten mereka. Jika ini menyebar, diperkirakan wajah dokter misterius itu akan hilang. Saudaraku, jangan khawatir, saya telah berhasil meminta anak ini. Lin Yu berbisik kepada Hu Qingfeng, dia bersedia memberitahu kami keberadaan adik iparnya, asalkan kami membiarkannya mencari nafkah. Sungguh. Ketika Hu Qingfeng mendengar kata-kata Lin Yu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, air mata memenuhi matanya, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Kakak iparmu masih hidup. Faktanya, sebelum datang, Hu Qingfeng sudah siap secara mental, mengetahui bahwa setengah dari istrinya mungkin sudah mati. Jadi ketika dia mendengar berita saat ini, dia sangat bersemangat, dan dia tidak dapat mempercayainya. Jangan khawatir, katanya adik iparnya masih hidup, dan di tempat yang sangat aman, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Lin Yu buru-buru menghibur Hu Qingfeng. Hu Qingfeng mengatupkan mulutnya erat-erat, dan mengangguk keras pada Lin Yu. Apakah kalian semua baik-baik saja? Lin Yu meminta orang-orang gelisah lagi. Tidak apa-apa, aku tidak menderita luka serius, dan aku bisa menahannya. Hu Qingfeng memimpin dan menjawab. Itu bagus, bersiaplah, ayo pergi dari sini. Lin Yu Chongbucheng, Hu Qingfeng dan yang lainnya menasihati mereka, lalu menoleh untuk melihat kerumunan orang berbaju hitam, dan berkata dengan lantang, kami hanya membutuhkan satu orang hari ini. Kami bawa dia pergi, biarkan kami pergi, di antara kita, tidak akan ada lagi korban. Kerumunan orang berbaju hitam di sekitar mendengar suara itu dan saling memandang, tidak menjawab, atau membubarkan, jelas ragu-ragu. Kami telah mati banyak saudara. Pada saat ini, Tuwei juga bekerja sama dengan Lin Yu dan berkata, untuk menghindari kematian lebih banyak saudara, kami akan membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan orang lain, dan dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Lin Yu merasa lega ketika mendengar kata-kata Tuwei, mengetahui bahwa kata-kata Tuwei lebih berguna daripada kata-katanya. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa setelah Tuwei mengatakan ini, para pria berpakaian hitam itu masih belum berniat untuk mengalah atau membubarkan diri, wajah mereka sedikit menunduk dan mereka tidak berbicara. Jelas, semua orang yang hadir sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, bagi mereka, salah satu dari Lin Yu dan yang lainnya adalah sepotong besar lemak.
Tidak peduli siapa yang mereka bunuh, mereka akan memiliki masa depan yang cerah setelah kembali untuk mengklaim kredit. Tak ada habisnya. Jadi mereka tidak mau membiarkan Lin Yu pergi seperti ini. Haha, kaptenmu sepertinya tidak terlalu berguna. Hu Qingfeng tersenyum dan menggoda Chong Tuwei, tetapi saat dia berbicara, matanya mengamati kerumunan orang berbaju hitam di sisi yang berlawanan dengan sangat dingin, memperhatikan setiap gerakan mereka, siap untuk melakukan apa saja kapan saja. Melihat situasi ini, ekspresi Tuwei berubah drastis, dan dia sangat terkejut, berani-beraninya para idiot ini tidak mendengarkannya. Tuwei segera menegur, apakah kalian semua tuli? Aku akan melepaskanmu. Apakah kamu ingin Lao Su mati? Sekelompok orang mendengar omelan marah ini dan saling memandang, dan kemudian memindahkan langkah mereka, menyingkir ke kedua sisi, memberi Lin Yu dan yang lainnya jalan lebar 2 orang. Kapten, apa yang dikatakan Tuan Tua adalah bahwa kita harus mencoba yang terbaik untuk mencekik He Jiarong dan kelompok pencuri ini. Pada saat ini, seorang pria berkulit hitam yang berdiri di atap tiba-tiba meneriaki Tuwei dengan suara yang dalam. Ya, saya selalu mengikuti keinginan Tuan Tua. Apakah saya mengatakan untuk tidak mencekik mereka? Titan mengangkat kepalanya dan menatap pria berbaju hitam dengan dingin, dan berkata dengan tajam, aku baru saja mengatakan untuk membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Hanya bercanda. Dia tertangkap bahkan mencekik orang lain dan mencari kematiannya sendiri. Pria berbaju hitam terdiam ketika mendengar kata-kata Tuwei, tetapi matanya tertuju pada Lin Yu dan yang lainnya, wajahnya penuh keengganan. Anda harus tahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melepaskan. Lin Yu melihat bahwa semua orang diam, dan kemudian memimpin Tuwei keluar, tetapi dia berjalan sangat lambat, dan matanya dengan dingin menyapu orang-orang kulit hitam di kedua sisi, jika lawan tiba-tiba serangan diam-diam. Hu Qingfeng dan yang lainnya masih mengikuti strategi barusan, saling berpasangan, memindai orang-orang di sekitarnya dengan waspada, sambil menggerakkan kaki mereka perlahan dan berjalan keluar. Menjauhlah sedikit lagi. Marah, Raja berteriak pada bawahan di sekitarnya, menyuruh mereka untuk bersandar di luar, jangan terlalu dekat. Tetapi tiba-tiba dia berhenti sejenak ketika dia berbicara, langkahnya tidak dapat membantu tetapi dia melihat sekeliling dengan ngeri, dan kemudian melihat ke perutnya. Melalui cahaya redup, dia bisa melihat bahwa pada saat ini dia lembing yang mempesona telah menembus perutnya, dan darah perlahan-lahan bocor dari lukanya. Engah. Ada suara daging dan daging yang menusuk, dan pedang pendek tajam muncul di dada kirinya lagi. Kamu. Tuwei menatap semua orang dengan ngeri, bagaimana mungkin dia tidak percaya bahwa bawahannya berani bunuh diri. Apa yang terjadi? Lin Yu melihat Titan di depannya berhenti tiba-tiba, dan bertanya kepada Titan itu dengan bingung. Kemudian dia juga memperhatikan bahwa itu salah. Dia dengan cepat melihat Titan itu dan melihat apa yang menusuk di perut Titan itu. Setelah lembing dan belati, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan kemudian hawa dingin di hatinya. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang ini benar-benar akan menjadi pembunuh bagi penjaga tanah. Bagaimanapun juga, penjaga tanah adalah penjaga pribadi di sebelah Rong Hesu. Status dokter misterius itu sangat tinggi. Membunuhnya sama saja dengan pengkhianatan. Tapi pada akhirnya, saudara seperjuangan ini membunuhnya. Titan terhuyung-huyung, satu berlutut ke tanah, dan pada saat yang sama wajahnya membiru, mulutnya mengeluarkan darah. Ketika Hu Qingfeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kulit mereka berubah secara drastis, hati mereka terkejut, dan jalan rahasia itu tidak baik. Ketika Titan meninggal, harapan terakhir mereka untuk keluar telah hilang. Kapten, ada apa denganmu? Beberapa orang yang cukup setia menemukan keanehan Titan itu langsung berteriak. Ada apa? Sebagai penjaga pribadi kepala penjaga, sebagai orang yang paling dipercayai kepala, penjaga tanah harus secara terbuka melepaskan pembunuh yang membunuh wakil kepala.
Pengkhianat seperti itu benar-benar sialan. Pada saat ini, suara dari kerumunan terdengar keras, kami membunuhnya, itu bisa dianggap membantu tuan-tuan membersihkan pintu. Ya, bersihkan portal. Pengkhianat seperti ini tidak layak menjadi dokter misterius. Bunuh He Jiarong dan balas dendam wakil kepala. Bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka. Banyak orang berbaju hitam di kerumunan segera berteriak, mengangkat senjata mereka dan berteriak untuk membunuh Lin Yu dan yang lainnya. Kemudian seseorang berteriak dan bergegas pertama, dan kemudian semua orang di sekitar seperti pasang. Jadi terburu-buru. Jiarong, sepertinya kita tidak bisa keluar hidup-hidup kali ini. Jangan minum sup mengpo setelah Jiukuan. Kita harus terus menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Hu Qingfeng tidak memiliki ketakutan sedikit pun di wajahnya, tetapi malah tertawa keras, melambaikan senjata di tangannya dan bergegas ke arah orang-orang di sekitarnya dengan pakaian hitam dengan agresif.